Sebelumnya, ini adalah video presentasi. Ingat, video presentasi. Video ini ditujukan sebagai inspirasi serta syarat untuk menyelesaikan ujian mata kuliah governansi digital. Salam hangat kami kepada Pak Rino Dianugroho selaku pengampu mata kuliah ini. Dan oke, selamat menyaksikan. Enjoy. Hey yo, saya Gustavo Bimovico, NIM D011804. Perkenalkan, nama saya Kaifa Nunsi Zuhra, NIM D01188059. Halo, nama saya Melinda Putri Astuti, NIM D011865. Perkenalkan, nama saya Nafi Pramudia, NIM D01180077. Halo, saya Riandini Yosandra Ira Nursanti, NIM D01188087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 9 Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS 2018 akan mempresentasikan rancangan aplikasi kami yang bertajuk Saraba alias Sarang Bakul. Nah, masuk ke latar belakang nih. Pembuatan aplikasi ini dilatar belakangi karena Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemik virus corona jenis baru atau COVID-19, di mana pandemik ini memiliki dampak di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya, pihak yang terdampak adalah pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Dampak tersebut diantaranya adalah penjualan mereka yang menurun, kesulitan mendapatkan bahan baku, terhambatnya distribusi barang dan jasa, kesulitan permodalan, dan juga terhentinya proses produksi. Nah, maka dari itu, kami ingin membangkitkan UMKM di Indonesia kembali dengan meluncurkan aplikasi Saraba ini, di mana Saraba ini diharapkan dapat menjadi sarana pelaku UMKM untuk memasarkan produknya hingga sampai pada proses distribusi kepada konsumen mereka. Saraba atau Sarang Bakul adalah salah satu rancangan aplikasi yang kami tawarkan kepada para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya ke aplikasi tersebut. Aplikasi Saraba ini berfungsi untuk mengelola kegiatan transaksi jual beli secara online, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sehingga masyarakat dapat tetap berada di rumah untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 tersebut. Namun, kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi seperti biasanya. Aplikasi Saraba ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan keuangan di kalangan para pelaku usaha. Selanjutnya yaitu fungsi aplikasi Saraba. Fungsi aplikasi Saraba ini untuk pelaku usaha UMKM diantaranya adalah memasarkan produk yang dijual secara online, mengetahui jumlah barang yang terjual, kemudian mengetahui pemasukan dari hasil penjualan dengan jelas, dan menerima pendapatan berupa saldo e-wallet. Lalu, pedagang dapat mengirim produk yang terjual menggunakan jasa pengiriman barang. Lalu fungsi aplikasi Saraba untuk konsumen diantaranya adalah dapat dengan mudah menemukan suatu aplikasi mengenai UMKM, kemudian konsumen mudah melakukan searching produk yang dibutuhkan, lalu melakukan transaksi secara online menggunakan e-wallet, dan konsumen tidak perlu mendatangi tempat-tempat pelaku usaha. Komponen dalam sistem. Di aplikasi Saraba ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada komponen input. Untuk data pesanan dari pembeli akan dimasukkan dan diolah dalam database aplikasi untuk diteruskan kepada penjual. Sementara untuk data pemasaran barang dari penjual akan diperbaharui dan diolah dalam database aplikasi agar muncul di halaman utama. Yang kedua ada komponen proses. Untuk data pesanan dari pembeli
yang telah diolah, maka akan diteruskan kepada penjual untuk ditindaklanjuti dalam pembayaran serta pengiriman. Sementara untuk data pemasaran barang dari penjual yang telah ditambahkan dan diperbarui akan diolah oleh sistem aplikasi hingga muncul di halaman utama lengkap dengan deskripsinya. Yang ketiga ada komponen output. Untuk data pesanan dari pembeli, data yang telah diolah dan diteruskan kepada penjual akan berubah pada pengiriman pesanan kepada pembeli dengan disertakan status pengiriman. Sementara itu, untuk data pemasaran barang dari penjual yang telah diperbarui akan muncul di halaman utama lengkap dengan deskripsinya agar para calon pembeli dapat melihatnya. Selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat dari aplikasi Saraba ini antara lain yang pertama membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang kedua meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, baik pemilik UMKM maupun pengguna. Yang ketiga, masyarakat umum bisa lebih mudah mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Yang keempat, memudahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui barang yang tersedia dalam UMKM yang telah terdaftar di aplikasi. Yang kelima, masyarakat akan tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan aktivitas di rumah sehingga dapat mencegah persebaran COVID-19. Dan yang keenam, agar lebih praktis dan efisien untuk memesan produk UMKM lewat aplikasi ini. Selanjutnya adalah flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungannya antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Fungsi flowchart adalah untuk menggambarkan proses produksi sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses ke proses lainnya. Nah, dalam aplikasi ini menggunakan 5 simbol untuk menyusun flowchart. Yang pertama, bentuk oval yang disebut terminator, fungsinya untuk mengawali atau mengakhiri program. Yang kedua, bentuk panah atau yang disebut sebagai garis aliran atau flow line, fungsinya adalah untuk menggambarkan arah aliran program. Yang ketiga, bentuk belah ketupat yang disebut dengan decision, fungsinya adalah perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang keempat, bentuk jejar genjang atau disebut sebagai input-output data, fungsinya menggambarkan informasi yang berhubungan dengan masukan atau keluaran dalam program. Yang kelima, persegi panjang yang disebut sebagai proses, berfungsi sebagai menggambarkan proses pengolahan data yang ada dalam program. Kelompok kami membuat 2 flowchart, yakni dari sisi konsumen dan dari sisi penjual. Dari sisi konsumen diawali dengan simbol terminator untuk mengawali aplikasi Saraba. Kemudian dilanjutkan dengan simbol decision untuk menanyakan apakah pengguna sudah punya akun atau belum. Jika sudah, maka lanjut pada login email dan password yang ditandai dengan simbol input output data. Jika belum, maka pengguna mengisi form pendaftaran yang ditandai dengan simbol input output data. Setelah login atau membuat akun, pengguna menuju halaman utama untuk memilih produk yang diinginkan yang ditandai dengan simbol proses. Setelah pemilihan produk, pengguna dapat mengirim pesan melalui fitur chat penjual dengan simbol input-output data untuk menanyai produk yang akan dibeli kepada penjual, kemudian menginput pesanan. Atau langsung input pesanan dengan simbol input-output data. Lalu, setelah input pesanan, pengguna memilih metode pembayaran yang akan digunakan yang ditandai dengan simbol proses. Kemudian, setelah menentukan metode pembayaran, proses dilanjutkan dengan pemilihan kurir yang akan mengantarkan pesanan, ditandai dengan simbol proses. Setelah itu, pengguna bisa langsung memesan barang yang telah dipilih, yang ditandai dengan simbol proses. Pengguna dapat melihat proses pengiriman barang yang ditandai dengan simbol proses. Proses dalam aplikasi telah selesai, ditandai dengan simbol terminator untuk mengakhiri program. Dari sisi penjual, diawali dengan simbol terminator untuk mengawali aplikasi Saraba. Kemudian, dilanjutkan dengan simbol decision untuk menanyakan apakah pengguna sudah punya akun atau belum. Jika sudah, maka lanjut pada login email dan password yang ditandai dengan simbol input output data. Jika belum, maka pengguna mengisi form pendaftaran yang ditandai dengan simbol input output data.
Setelah login atau membuat akun, penjual dapat masuk pada profil pengguna yang menggunakan simbol proses. Dari profil, penjual bisa memilih ke fitur jualan saya atau fitur dompet yang digambarkan dalam simbol proses. Apabila memilih fitur jualan saya, penjual dapat menambahkan produk yang akan dijual dengan mengklik tombol plus digambarkan dengan simbol input output data. Setelah tambah produk, penjual bisa mengupload barang yang akan dijual yang digambarkan dengan simbol proses. Apabila memilih fitur dompet, penjual bisa melihat penghasilan yang diperoleh lewat fitur pendapatan yang digambarkan dengan simbol input output data. Setelah upload atau melihat penghasilan, proses aplikasi telah selesai yang digambarkan dengan simbol terminator. Ya, kembali lagi dengan kami, kelompok 9. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan sedikit banyak mengenai tampilan dari aplikasi Saraba ini dan juga user interface atau prototype yang ada dan kami buat ataupun bisa dibilang petunjuk penggunaan aplikasi Saraba. Yang pertama adalah memastikan bahwa kita telah memiliki aplikasi Saraba dan masuk ke halaman selamat datang, yakni halaman selamat datang. Dan kita akan disuruh untuk membuat akun di Yuk Mulai atau jika sudah punya akun maka kita bisa klik login. Pertama, jika kita klik mulai maka kita akan disuruh mendaftar. Ketika kita klik login maka kita akan masuk ke menu login. Di sini saya menggunakan email Marco Simarco dan kita klik masuk. Nah, di sini terdapat beberapa menu utama. Menu home, menu feed, menu chat, dan juga menu profile. Di sini saya akan menyampaikan ketika kita ingin membeli produk dari Saraba. Pertama kita klik makanan. Kemudian kita pilih makanan apa. Saya di sini akan memilih gudang pangan. Nah, ini adalah nama penjual dan toko. Ini adalah foto dan ini adalah deskripsi produk. Untuk klik chat penjual, maka kita akan otomatis terhubung ke penjual. Jikalau tidak, maka kita akan kembali ke menu ini atau kita langsung pesan. Saya ingin memesan tahu jamur 2 dan sate keong 1. Kemudian kita klik lanjut. Nah, data pesanan itu akan diteruskan kepada penjual untuk diproses dalam database dan hasilnya ini. Kemudian kita mau bayar via apa? Di sini yang menarik atau inovasi dari kami adalah kami menawarkan sistem pembayaran yang serba digital untuk meminimalisir penularan COVID-19 yang sangat rentan dengan sentuhan pada uang atau pembayaran manual. Di sini saya akan bayar via GoPay. Kemudian dianterin barang siapa? Nah, ini adalah salah satu inovasi yang kami buat juga, yakni dengan memanfaatkan tren yang sedang naik-naiknya, yang sedang hype, yaitu tren bersepeda. Di sini daripada para penghobi sepeda hanya bersepeda biasa, lebih baik jika bisa menghasilkan uang. Maka dengan itu kami mengajak mereka untuk menjadi mitra dari Saraba untuk dijadikan kurir sepeda dengan pengantaran radius 5-10 km. Dengan yang kami tawarkan adalah gratis ongkir. Maka saya memilih kurir sepeda. Kita langsung pesan. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah pesanan dari proses-proses yang tadi masuk ke database sehingga terbuat pesanan ini. Jikalau Anda ingin mengecek status, maka Anda bisa klik cek status. Di sini Anda akan muncul. Nah, status pesanan Anda ada di dalam 3 bar ini, belum dikirim, perjalanan, atau diterima. Salah satu tanda adalah yang paling nampak cerah adalah status pesanan Anda terkini. Di sini paling nampak cerah adalah perjalanan, maka status itu adalah perjalanan. Kemudian kita masuk ke menu kedua. Menu kedua adalah feed. Feed ini seperti feed Instagram, feed apapun itu di media sosial kita, yang berarti adalah update terkini dari Saraba atau penjual produknya.
Terus kita bisa masuk ke menu chat. Kemudian kita menu profile atau profil pengguna. Di sini saya atas nama Marco, email, kemudian di sini adalah nama toko saya. Ini adalah produk UMKM yang saya jual. Kemudian ini klik pesanan adalah pesanan yang tadi. Ini adalah jualan saya. Nah, menu jualan saya ini adalah menu yang kita gunakan untuk memasarkan produk UMKM kita atau produk apapun itu yang milik kita ingin jual di sini. Di sini saya bisa klik tombol, kemudian foto produk. Nah, ini adalah produk saya. Produk spesial risol dengan mencantumkan nama produk yang tersedia, foto, alamat, harga, pembayaran, dan pengantaran. Kemudian di sini ini adalah salah satu inovasi yang tadi jelaskan, yaitu dompet digital. Di sini kita melayani pembayaran full digital dengan OVO dan juga GoPay. Tenang saja jikalau sudah habis maka bisa di top up. Kemudian fitur pendapatan, ini adalah fitur pendapatan Anda ketika menjadi penjual di Saraba atau Sarang Bakul ini. Inilah pendapatan saya dari berjualan risol. Saya kira cukup sekian penjelasan user interface dari Saraba ini. Jikalau Anda ingin mencoba prototipe ini, Anda bisa klik link di deskripsi yang saya tautkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai harapan dari Saraba. Saraba diharapkan dapat meningkatkan perkembangan kegiatan perekonomian dengan memanfaatkan teknologi digital, yaitu dalam bentuk aplikasi. Yang kedua, membantu pemilik usaha untuk tetap menjalankan kegiatan ekonomi dan mendapatkan penghasilan di saat pandemi COVID-19, tanpa harus membuka toko mereka dan kontak langsung dengan pembeli. Yang ketiga, membantu masyarakat agar lebih mudah mendapat kebutuhan yang diperlukan tanpa harus kontak langsung. Jadi konsumen tidak perlu datang ke toko dan tetap di rumah, tetapi mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, mempermudah pemilik usaha untuk melakukan pemasaran produk yang dimilikinya. Dengan jangkauan internet yang luas, pemilik usaha dapat menyebarkan produk yang dimilikinya juga lebih luas. Yang kelima, memberikan efisiensi waktu bagi pemilik usaha maupun konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oke, jadi ini saja paparan rancangan aplikasi Saraba Sarang Bakul dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.